Assalamualaikum Bu Nurah. Waalaikumsalam Mbak Amel, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mbak Amel sekarang udah itu ya, udah semester berapa? Saya 5. Oh, semester 5. Udah itu ya Mbak Amel, sekarang udah mulai mendekati UAS ya. Udah tinggal berapa minggu lagi? Sekitar 2-3 mingguan. Terus UAS. Oh, 2 sampai 3. Mbak Amel sendiri gimana kabarnya? Maksud saya kondisi saat kuliah online ini bagaimana? Apakah lancarkah atau mengalami beberapa gangguan? Ya lancar sih Bu. Cuman ada beberapa hal yang mengganggu saya sebenarnya di akhir-akhir ini tapi. Masalah seperti apa itu Mbak Amel? Kaitan dengan pelajaran kah atau mungkin dengan teman? Lebih tepatnya lebih dengan teman dan orang sekitar sih Bu. Bisa Mbak Amel ceritakan mungkin masalah yang Mbak Amel hadapi seperti apa? Ya masalahnya tuh gini Bu, kan saya tuh apa ya, mudah nggak enakan gitu loh Bu kalau sama teman, apalagi kalau misal dimintai tolong ya selama saya bisa sih nggak apa-apa, cuman kadang itu kalau saya ada beberapa yang saya nggak bisa atau kesulitan itu sulit, kayak sulit nolaknya gitu loh Bu, nolak permintaan tolongnya. Kalau nanti kesannya saya gimana-gimana. Jadi saya tuh sulit untuk menolak permintaan tolong gitu loh Bu. Jadi saya tuh selalu usahakan bisa, meskipun itu sebenarnya buat saya susah gitu ya, kesulitan sendiri akhirnya saya Bu. Berarti masalah yang Mbak Amel hadapi ini sebenarnya terkait dengan hubungan sosial Mbak Amel dengan teman-teman Mbak Amel seperti itu ya. Ya, Jadi Mbak Amel mengalami kesulitan untuk berkata tidak seperti itu. iya Bu. Kalau begitu sebaiknya kita itu ya langsung mulai saja ya proses konselingnya. Ya, Sebelumnya Mbak Amel sudah pernah mengikuti kegiatan konseling selain dengan saya misalkan? sudah pernah. Sudah memahami ya prinsip-prinsip lalu bagaimana proses jalannya konseling? Ya, sudah ada sedikit gambaran lah. Apa ada yang perlu dijelaskan kembali, Mbak Amel? Sepertinya tidak Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Kita langsung lanjut saja ya. Ya. Mengenai proses konseling ini, karena sudah dipahami oleh Mbak Amel sebelumnya, proses konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada Mbak Amel sebagai konseli untuk membantu Mbak Amel mengatasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Amel. Nah, dalam proses konseling ini kita memegang asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Untuk selanjutnya dalam proses konseling yang akan kita laksanakan, kita sepakati ya Mbak Amel waktu atau durasi proses konseling ini mungkin akan berjalan selama 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Amel bersedia? Iya, bersedia Bu. Baik. Nah, selanjutnya mengenai permasalahan Mbak Amel dengan teman-teman Mbak Amel. Saya simpulkan di sini Mbak Amel mengalami kesulitan untuk berkata tidak terhadap teman Mbak Amel, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Amel bisa memberikan contoh gitu, misalkan suatu peristiwa yang menggambarkan bahwa Mbak Amel ini kesulitan untuk berkata tidak terhadap teman Mbak Amel? Ya, contohnya kalau teman saya minta tolong
tugas atau apa gitu ya Bu ya. Nah, misal keadaannya itu saya lagi nggak bisa bantu, ada urusan lain gitu. Terus ya saya nggak bisa nolak, mestinya nggak bisa ngomong sorry ya, nggak bisa. Ya saya selalu usahakan bisa untuk membantu teman saya meskipun saya harus ya harus kadang itu saya mengenyampingkan beberapa hal yang seharusnya penting untuk dilakukan untuk membantu teman saya gitu. Membantu yang dimaksudkan Mbak Amel ini apakah Mbak Amel mungkin dalam tugas kelompok atau sebenarnya tugas mandiri dan teman Mbak Amel minta bantuan Mbak Amel? Tugas mandiri, Bu. Baik. Nah, apa yang Mbak Amel rasakan saat misalkan teman Mbak Amel minta bantuan Mbak Amel, namun Mbak Amel tidak mampu menolaknya? Apa yang Mbak Amel rasakan? Yang pasti kesulitan sendiri, Bu. Kayak kesusahan gitu. Sebenarnya kayak gimana ya rasanya? Ya nggak enak, nggak enak sendiri di saya sebenarnya. Kayak jadinya saya kesulitan dan kesusahan gitu, Bu. Apakah mungkin Mbak Amel merasa cemas atau misalkan takut menyakiti perasaan teman Mbak Amel? Apakah seperti itu? Iya, saya takut kalau saya nolak takut menyakiti hati teman saya, Bu. Baiklah. Berdasarkan penjelasan Mbak Amel tadi, contoh dalam peristiwa sehari-hari yang dialami Mbak Amel mengalami kesulitan untuk menolak permintaan tolong dari teman Mbak Amel dalam hal melaksanakan tugasnya. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Mbak Amel ini, selanjutnya kita akan menggunakan strategi latihan asertif. Sebelumnya, apakah Mbak Amel pernah mendengar mengenai latihan asertif? Belum, Bu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan secara umum mengenai latihan asertif ini. Jadi, latihan asertif ini merupakan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pikiran atau perasaannya terhadap orang lain, dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak orang lain serta perasaan orang lain, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, pelatihan asertif ini biasanya diberikan bagi individu yang tidak mampu mempertahankan hak-haknya atau terlalu lemah dan biarkan orang lain melecehkannya, serta tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar dan cepat tersinggung. Nah, seperti itu Mbak Amel. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jelas. Mohon maaf ya Mbak Amel, tadi ada gangguan sebentar. Bisa kita lanjutkan? Ya, bisa. Nah, selanjutnya mengenai proses pelaksanaan latihan asertif ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan yang Mbak Amel alami, seperti yang tadi kita lakukan. Telah mengidentifikasi, kemudian selanjutnya kita akan mengenali bagaimana perbedaan perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif. Baru kemudian kita akan melakukan asertif berupa bermain role, di mana role playing ini akan mencerminkan bagaimana peristiwa sehari-hari yang Mbak Amel hadapi. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sementara tidak, Bu. Belum. Baik, selanjutnya
karena kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang Mbak Amel hadapi, selanjutnya Maaf, Bu Nurah, agak nyandet. saya cek apakah bisa terdengar Mbak Amel. Ya, bisa, Bu. Nah, tadi sampai di mana obrolan kita? Terakhir di yang role play tadi, Bu. Teknik role play. Oh, baiklah. Jadi, nantinya dalam pelaksanaan latihan asertif ini, kita akan melakukan permainan peran atau role play, di mana saya akan menjadi teman Mbak Amel, dan Mbak Amel tak menjadi dirinya sendiri, dan kita akan melaksanakan bagaimana perilaku asertif yang seharusnya Mbak Amel tunjukkan kepada teman Mbak Amel, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita tadi sudah melaksanakan identifikasi permasalahan yang Mbak Amel hadapi, selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal perbedaan antara perilaku yang asertif dan perilaku yang tidak asertif. Nah, contoh perilaku asertif yang seharusnya dimiliki oleh individu ialah mampu mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, kemudian mampu berkata tidak atau mampu menolak permintaan orang lain, kemudian juga mampu mempertahankan hak-haknya tanpa diganggu oleh orang lain, serta juga mampu untuk mengekspresikan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Sedangkan contoh individu yang tidak asertif ialah kesulitan untuk berkata tidak, kemudian memiliki pikiran bahwa ia tidak pantas dalam pergaulan sosial, kemudian takut ditinggalkan, serta tidak dapat mempertahankan hak-hak yang ia miliki. Seperti itu Mbak Amel. Apakah sudah dipahami? Paham, Bu, paham. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari saya mengenai perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif, menurut Mbak Amel, untuk mengatasi perilaku tidak asertif yang Mbak Amel sedang hadapi, yakni kesulitan untuk berkata tidak, perilaku apa yang seharusnya Mbak Amel munculkan untuk mengatasi hal tersebut? Maksudnya untuk mengatasi perilaku saya yang tidak enakan kepada teman saya gitu, Bu. Iya, betul. Ya, harusnya saya bisa menjelaskan ke teman saya gitu. Kalau memang saya dalam keadaan yang memang tidak bisa membantu teman saya. Gitu, Bu. Baik, sudah bagus Mbak Amel. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke role playing ya Mbak Amel atau bermain peran. Nah, di sini saya selaku atau sebagai teman dari Mbak Amel akan meminta pertolongan kepada Mbak Amel, lalu Mbak Amel dapat meresponnya dengan suatu penolakan disertai dengan alasan-alasan yang logis dari Mbak Amel, seperti itu. Baik, Nah, ya. bisa kita mulai ya. Ya. Mbak Amel, saya ingin bertanya mengenai tugas yang minggu kemarin. Apakah kira-kira Mbak Amel bisa membantu saya untuk membuat videonya? Membuat video maksudnya apakah saya mengerjakan semuanya atau hanya membantu sedikit dari video Anda?
Jadi sebenarnya saya tidak terlalu paham materinya, Mbak Amel. Kalau Mbak Amel bisa membantu saya dengan materinya, saya akan sangat berterima kasih. Apakah Mbak Amel bisa membantu saya? Tapi sebelumnya mohon maaf, karena ini kan sebenarnya tugas mandiri atau tugas individu. Dan video video saya juga belum selesai sampai akhir, jadi masih ada yang harus dikerjakan. Jadi mohon maaf, saya harus mengerjakan video saya dulu. Tapi kalau ada yang ditanyakan, mungkin saya bisa membantu menjawab. Tapi kalau membantu untuk membuatkan video, mohon maaf banget, karena saya sendiri belum selesai. Oh, jadi begitu ya Mbak Amel. Kalau misalkan saya nantinya memerlukan bimbingan Mbak Amel untuk membuat video, apakah Mbak Amel kira-kira bersedia untuk membantu? Ya, bersedia selama saya tidak ada pekerjaan lain. Baiklah kalau begitu Mbak Amel. Terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Nah, sudah selesai ya. Tadi saya perhatikan Mbak Amel sudah dapat menolak permintaan teman Mbak Amel, disertai dengan alasan-alasan di mana Mbak Amel dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan Mbak Amel kepada teman Mbak Amel. Akan tapi Mbak Amel juga mampu memberikan sebuah pilihan bantuan untuk teman Mbak Amel, sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya ketersinggungan atau menyakiti perasaan teman Mbak Amel seperti itu. Nah, terkait respon Mbak Amel yang tadi, apakah mungkin ada yang belum tersampaikan atau ada yang ingin Mbak Amel tanyakan mengenai respon yang diberikan kepada teman Mbak Amel terkait role playing yang kita laksanakan barusan? Kira-kira apa intonasi bicara saya atau kalimat saya ada yang kurang tepat nggak, Bu? Atau bisa berpotensi menyakiti hati teman saya? Baiklah. Saya akan mengoreksi ya atau memberikan umpan balik terhadap role play yang telah kita laksanakan tadi. Nah, jadi menurut saya saat Mbak Amel memberikan suatu penolakan, Mbak Amel bisa memberikan sedikit jeda untuk melihat respon dari lawan bicara Mbak Amel. Jadi misalkan tadi Mbak Amel menolak, maaf saya tidak bisa karena gini-gini-gini. Akan tapi saya bisa memberikan pilihan bantuan lain untuk Anda, misalkan seperti itu. Kemudian kita akan melihat respon bagaimana lawan bicara kita. Misalkan dia ekspresinya tetap tenang atau tidak, anggaplah tidak apa-apa, kita bisa melanjutkan untuk berbicara. Kemudian akan tapi jika ekspresi dari lawan bicara kita menunjukkan ketidaknyamanan, seperti yang disebutkan tadi, kita bisa minta maaf dan menjelaskan lebih lanjut alasan kita tidak dapat membantunya, seperti itu. Oh ya, ya. Jadi juga harus memperhatikan respon teman saya juga ya, Bu ya. Ya, benar Mbak Amel. Baik. Selain itu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Sudah Baiklah. aja. Jadi, kalau begitu, sebenarnya latihan-latihan perilaku asertif yang kita laksanakan barusan ini, saya harap Mbak Amel dapat melakukannya secara terus-menerus hingga Mbak Amel benar-benar merasa lancar dalam berperilaku asertif seperti itu. Jadi latihan-latihan ini nantinya bisa Mbak Amel lakukan di luar pertemuan kita
misalkan dengan teman dekat Mbak Amel nanti bisa bermain peran seperti yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Iya, Bu. Untuk selanjutnya, apabila Mbak Amel mengalami kendala, Mbak Amel dapat menghubungi atau menemui saya kembali. Baik, Bu. Kalau begitu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah bisa diakhiri, Mbak Amel? Bisa, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu Nurah, atas Ya, bantuannya. sama-sama. Ya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, Mbak Amel, untuk Ya. melihat bagaimana perkembangan latihan asertif ini. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nurah. Sama-sama, Mbak Amel.